Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandra Zubullah, Prodi Elektro dari Tugas Kerjasama. Di sini saya akan memaparkan materi fisika yaitu tentang termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika yaitu ilmu pengetahuan tentang transformasi energi, perubahan keadaan, dan kesetimbangan sekumpulan partikel yang membentuk gas, zat cair, atau zat padat, terutama yang berhubungan dengan sifat termal. Jadi ilmu tentang transformasi energi yaitu dari berbentuk zat gas, zat cair, atau zat padat dinamakan termodinamika. Usaha sistem dalam lingkungan. Persamaan usaha yang dilakukan gas dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan F dikali delta S atau F dengan P dikali A inilah rumus. Nah, karena A dikali delta S sama dengan delta V, maka keterangannya yaitu di mana W adalah usaha dengan V1 itu volume mula-mula, P adalah tekanan, V2 volume akhir, dan delta V perubahan volume. Itu secara rumus termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika. Secara matematis, hukum 1 termodinamika dituliskan sebagai berikut. Mana Q sama dengan W ditambah delta U. Q adalah kalor, W adalah usaha, dan delta U adalah energi dalam. Di hukum 1 termodinamika, itu kalor sama dengan usaha ditambah energi dalam. Proses termodinamika. Adapun proses termodinamika itu berapa macam? Pertama, proses isobarik. Apa itu proses isobarik? Ialah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap. Jadi, proses isobarik adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap. W sama dengan P dalam kurung V2 dikurangi V1 dengan P delta V. Nah, jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan, gas dikatakan melakukan proses isobarik. Karena gas berada dalam tekanan konstan. Gas melakukan usaha, yaitu W sama dengan V delta V. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan V. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, pada proses isobarik itu berlaku V sama dengan W tambah delta V. Nah, sebelumnya juga telah dituliskan bahwa perubahan energi dengan kalor yang diserap gas pada volume konstan. Di sini usaha gas dapat dinyatakan sebagai W sama dengan QV. Jadi, itu proses termodinamika atau proses isobarik. Nah, usaha gas dapat dinyatakan sebagai W sama dengan QV dikurangi QV sama dengan dikurangi QV. Jadi usaha yang dilakukan oleh gas atau W dapat dinyatakan sebagai selisih energi atau kalor yang diserap gas pada tekanan konstan dengan energi atau kalor yang diserap gas pada volume konstan. QV adalah tekanan konstan, QV adalah tekanan konstan, dan QV adalah volume konstan. Kemudian dari proses-proses selanjutnya adalah ada proses isohorik. Nah, proses isohorik adalah proses perubahan keadaan sistem pada volume tetap. Berikut contohnya.
Kemudian selain isohorik ada juga proses isotermal. Adalah proses perubahan keadaan suhu tetap. Proses ini mengikuti proses hukum Boyle, yaitu V sama dengan konstan. Atau bisa dirumuskan Q sama dengan W sama dengan nRT. 1N. Kemudian proses selanjutnya ada proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya kalor yang masuk ke sistem atau keluar dari sistem atau gas, yaitu Q sama dengan 0. Itu proses adiabatik. Kemudian masuk ke hukum 2 termodinamika. Hukum termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor juga bisa diartikan sebagai banyaknya kalor yang diserap oleh suatu benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kapasitas kalor dalam sistem internasional yaitu Joule per gram. Untuk menentukan kapasitas kalor suatu zat digunakan persamaan C sama dengan Q dibagi delta T, di mana C adalah kapasitas kalor dan Q adalah banyaknya kalor dan delta T adalah perubahan suhu. Kita masuk ke contoh soal. Sejumlah kalor yang sama dengan 300 Joule ditambahkan ke sistem dan dilakukan kerja 200 Joule pada sistem. Maka berapa besar perubahan energi dalam sistem? Ini soal pilihan ganda. Jadi yang diketahui adalah Q atau kalor, itu 3000 Joule. Ini sistem yang menyerap kalor. Kemudian W adalah minus 200 Joule atau sistem yang dilakukan kerja. Maka yang ditanyakan adalah perubahan energi atau delta U. Kita masukkan rumus delta U sama dengan Q dikurangi W. Maka 3000 Joule dikurangi minus 200 Joule. Maka jawabannya adalah minus dikurangi minus sama dengan positif. Jadi 3000 kurangi minus 200 sama dengan 500 Joule. Dan jawabannya adalah A. Oke, terima kasih. Pemaparan materi dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.